Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Anggaran Fitra Riau. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fitra Riau, yaitu Gusman Syah. Saya akan membahas terkait dengan alur penyusunan tahap APBDes. Teman-teman semua, sahabat anggaran, pasti kawan-kawan semua pengen mengetahui juga APBDes itu apa sih? APBDes itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes ini adalah salah satu instrumen penting yang seharusnya sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yaitu good governance di pembangunan di tingkat desa. Artinya, untuk melihat tata kelola pemerintahan yang baik dapat diukur dari proses penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban APBDes itu sendiri. Nah, teman-teman semua, menarik pada kesempatan ini tentu kita akan melihat anggaran dan pendapatan belanja desa ini adalah merupakan sebuah dokumen publik yang seharusnya disusun, dikelola berdasarkan prinsip yang pertama, yaitu bersifat partisipatif, yang kedua transparansi, yang ketiga tentunya harus akuntabilitas. Jadi penyusunan itu mulai dari musyawarah di tingkat RT, musyawarah di tingkat dusun, selanjutnya baru musyawarah di tingkat pemerintahan desa yang menghimpun baik itu dari tokoh masyarakat, baik itu dari tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan juga tentunya dari Badan Permusyawaratan Desa. Ya, disitulah nanti dirangkum, diadakan musyawarah untuk membahas apa saja sih rencana-rencana yang akan dilakukan atau yang akan dijalankan untuk program APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita sebagai masyarakat ini tentu yang hakikatnya kita ini kan sebagai pemilik anggaran harus mengetahui dong dari mana dan berapa besaran pendapatan desa tersebut, dan juga untuk apa sih uang itu dibelanjakan. Dengan hal ini harapannya tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintah itu dijalankan oleh pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, teman-teman semua, pastinya dalam sebuah pengelolaan tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa, diawali dengan perencanaan dan penyusunan APBDes. Kita sebagai masyarakat yang baik harus mengetahui beberapa hal terkait dengan APBDes. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, teman-teman semua, jadi secara umum perencanaan keuangan itu adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi perencanaan ini juga akan bisa mewujudkan proses penyusunan APBDes. Jadi perencanaan itu harus dimatangkan dulu, potensi-potensinya apa sih kira-kira yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, baik dalam pembangunan infrastruktur, dalam pembinaan masyarakat, dan juga dalam pemberdayaan masyarakat. Penyusunan APBDes itu berdasarkan RKPDes, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Desa. Itu RKPDes itu rencana tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang merupakan dokumen
rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Jadi kan perencanaan itu diawali dengan adanya peraturan desa baru bisa disahkan. Maksudnya perencanaan tidak ada regulasi yang mengatur itu, tentu nanti bisa saja itu perencanaan yang artinya tidak mengikuti aturan-aturan yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, apa sih fungsi APBDes itu? Jadi APBDes itu sebenarnya menjamin kepastian rencana kegiatan. Nah, ini suatu jaminan untuk melakukan rencana kegiatan. Dalam arti mengikat pemerintahan desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta tentunya menjamin tersedianya anggaran. Aneh dong kalau misalnya perencanaan ada, tetapi sumber penganggarannya tidak tahu dari mana. Tentu ini suatu yang menurut saya tidak baik juga sebenarnya. Ketika anggaran ada, tentu kita harus rencanakan anggaran ini mau dibelanjakan untuk apa saja. Selanjutnya, APBDes desa ini menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Tentu hal yang ketiga yang perlu diketahui adalah bagaimana sih ketentuan dalam penyusunan APBDes. Jadi teman-teman semua, sobat-sobat semua, bagaimana sih ketentuan dalam penyusunan APBDes? Karena secara praktisnya tentu teman-teman di desa lah yang akan menjalankan perencanaan dan penyusunan APBDes. Jadi sahabat anggaran, kali ini dalam menyusun APBDes itu ada 4 ketentuan yang harus dipatuhi, harus dilakukan. Yang pertama itu APBDes desa itu disusun berdasarkan peraturan desa. Yang kedua, APBDes ini disusun untuk masa 1 tahun, anggaran terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang ketiga, rancangan APBDes harus dibahas. Nah, ini yang membahas ini tentu teman-teman semua harus paham nih, siapa sih sebenarnya yang terlibat di dalam membahas APBDes ini. Yang pertama yaitu dari pemerintahan desa. Yang kedua yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. Siapa saja sih BPD itu? BPD itu adalah unsur keterwakilan. Unsur keterwakilan di setiap dusun yang ada di desa. Tergantung jumlah penduduk, dia akan keterwakilan. Jika penduduknya banyak, maka dia akan diwakili oleh 7 orang BPD. Jika penduduk desanya sekian persen misalnya gitu kan, itu harus diwakili oleh 5 BPD, anggota BPD. Siapa saja sih yang terlibat di dalam BPD itu? Siapa saja sih orang-orangnya? Yang pertama harus ada keterwakilan perempuan. Nah, itu yang harus diutamakan oleh pemerintahan desa. Jadi BPD itu harus ada unsur keterwakilan perempuan, nanti bisa menyuarakan aspirasi dari perempuan. Selanjutnya yang kemudian secara teknis kita juga harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan juga silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Oke, sahabat-sahabat semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Yang terlibat dalam penyusunan APBDes itu adalah pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa, BPD, perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan, dan juga bupati atau camat. Jadi masing-masing pihak yang terlibat memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi setiap orang itu akan terlibat untuk menyuarakan aspirasinya.
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lalu kita mau mengetahui sebenarnya peran kepala desa, sebenarnya siapa saja sih yang berperan dari pemerintahan desa misalnya seperti itu yang akan menyusun APBDes. Kita mau melihat nih perannya kepala desa. Jadi perannya kepala desa itu yang pertama harus menyiapkan SK tim penyusun. Harus menyiapkan SK tim penyusun. Yang kedua membahas Ranperdes ini, rancangan peraturan desa APBDes dan Ranperdes APBD desa perubahan bersama BPD. Yang ketiga menetapkan Perdes APBDes dan Perdes APBD desa perubahan. Yang keempat ini harus disosialisasikan Perdes APBD desa ini, APBD desa perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBD desa. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang dan jasa, menertibkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Selanjutnya menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang terakhir itu menetapkan pengelolaan aset desa. Selanjutnya kita perlu juga mengetahui peran sekretaris desa itu di mana sih di dalam penyusunan APBDes seperti itu. Yang pertama, Sekdes itu adalah kepala sekretariatan desa. Dia harus menyiapkan penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA. Selanjutnya menyiapkan Ranperdes APBD desa, Ranperdes APBD desa perubahan dan Ranperdes pertanggungjawaban desa. Yang ketiga memeriksa. Jadi tugasnya sekretaris desa itu memeriksa atau merekomendasikan RAB atau rancangan anggaran belanja yang diusulkan oleh pelaksana. Yang keempat itu menyiapkan atau menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait dengan pelaksanaan Perdes APBD desa dan APBD desa perubahan. Selanjutnya mendokumentasikan. Nah, ini harus penting sebagai bukti atau sebagai prosedur itu mendokumentasikan proses penyusunan APBD desa, APBD perubahan dan juga pertanggungjawaban APBD desa. Yang keenam yang terakhir adalah dalam melaksanakan tugasnya sekretaris desa itu dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ini adalah peran daripada sistem pemerintahan desa. Nah, sekarang kita mau melihat nih dari peran BPD. Sebenarnya peran BPD itu apa saja sih di dalam penyusunan APBDes? Nah, teman-teman sahabat anggaran dimanapun berada, yang pertama peran BPD itu membahas Ranperdes, rancangan peraturan desa yang telah disiapkan oleh pemerintahan desa, dan APBDes desa perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAPBDes dengan RKP desa. Nah, jadi harus sesuai itu antara rancangan peraturan desa dan APBD desa perubahan. Mau melihat ini nih sinkron nggak sih sebenarnya sama RKP desa, rencana kerja pembangunan desa, seperti itu. Yang kedua teman-teman semua, peran BPD itu menyetujui dan menetapkan APBDes desa dan APBDes perubahan itu bersama kepala desa. Jadi harus sesuai dan harus sejalan. Yang ketiga itu mengawal. Nah, jadi BPD itu ya samalah dengan ini anggota DPRD kabupaten provinsi. Dia kan harus mengawasi proses pelaksanaan yang ada di desa. Jadi BPD itu harus mengawal kira-kira sebenarnya di dalam 1 tahun ini yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, APBD ini sampai di mana telah dijalankan, misalnya seperti itu. Apakah nanti perencanaan pembangunan ini
tidak sesuai dengan yang telah disusun di dalam APBDes, nanti BPD bisa mengkritisi ataupun memberi usulan kepada pemerintahan desa. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman semua, itu adalah peran daripada Badan Permusyawaratan Desa. Jadi memang ini harus saling bekerja sama, saling kontrol dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat ini peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini sangat dibutuhkan juga di dalam penyusunan APBDes. Yang pertama itu peran masyarakat, yaitu konsolidasi persiapan. Nah, jadi masyarakat ini adalah salah satu perencana juga sebenarnya. Jadi kita ini semenjak desa diberi hak otonom sendiri. Kalau dulu semisalnya perencanaan itu hanya top down atau dari pemerintahan pusat langsung memberikan kepada pemerintahan desa, sekarang ini kita diawali dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diberi hak leluasa, diberi hak kewenangan yang sangat otonomi sekali, sehingga desa itu, masyarakat desa itu bisa memberikan masukan atau mengakomodir apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa atas dasar usulan daripada masyarakat itu sendiri. Artinya adanya bottom up. Jadi perencanaan itu mulai dari bawah, karena masyarakat itu yang tahu kebutuhannya apa, seperti itu. Kalau dulu kita hanya sistemnya desa itu sebagai objek pembangunan dari pemerintah daerah. Sekarang kita harus rubah paradigma berpikir seperti itu. Jadi apa kebutuhan masyarakat? Masyarakat yang mengusulkan, masyarakat yang mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa di dalam menjalankan APBD desa, seperti itu. Jadi tidak ada lagi kesannya kita ini hanya diberikan dana oleh pemerintah pusat pula yang harus memberikan atau menyesuaikan kira-kira ini yang harus dibangun, misalnya infrastruktur ini yang harus dibangun, tetapi membangun infrastruktur itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa gunanya jika infrastruktur dibangun tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Itu sama saja perencanaan yang tidak tepat sasaran. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, agregasi kepentingan, yaitu mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi setiap masyarakat ini, setiap RT, setiap RW tentu kebutuhannya berbeda-beda. Tentu jelinya pemerintah desa di situ. Ketika masyarakat A misalnya mengusulkan pembangunan ini, sedangkan masyarakat B mengusulkan pembangunan ini, tentu nanti pemerintahan desa itu harus bisa menilai dalam arti pemerintah desa itu di dalam musyawarah atau musrenbang desa harus bisa menilai kira-kira prioritas yang diminta oleh masyarakat ini kira-kira apa. Jadi harus bisa mempertimbangkan juga. Jangan semua kebutuhan masyarakat itu harus diakomodir, karena kita berbasis terkait dengan anggaran juga. Nanti kebutuhan masyarakat diakomodir semua, otomatis anggarannya besar, sedangkan APBD kita tidak mencukupi di dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, preferensi atau prioritas program dalam kegiatan, itu tadi sudah saya jelaskan juga. Yang keempat, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBD desa. Jadi masyarakat itu harus serutin mungkin, sebisa mungkin harus memonitoring pelaksanaan dari peraturan desa tersebut terkait dengan APBD desa. Harus terlibat aktif. Yang kelima, yaitu terlibat dalam penyusunan RKA sesuai dengan kegiatan. Jadi rencana kegiatan anggaran itu masyarakat desa harus proaktif, harus terlibat itu di dalam penyusunannya. Aneh jika masyarakat tidak dilibatkan di dalam rencana kerja anggaran, karena masyarakat inilah yang sejatinya membutuhkan kira-kira apa yang harus dilakukan di dalam 1 tahun ke depan APBDes-nya. Jadi tidak lagi prinsip pembangunan itu hanya titipan-titipan dari pemerintahan desa, tetapi memang aspirasi dari masyarakat harus dilaksanakan supaya memang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan desa yang bersih, dan will of governance. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya di sini perannya pemerintah daerah itu apa?
Jadi kita harus paham juga nih teman-teman semuanya, perannya pemerintahan daerah atau perannya kepala daerah. Yang pertama melakukan evaluasi, yang kedua melakukan pembinaan, yang ketiga melakukan pengawasan, yang keempat dalam melaksanakan tugas tersebut kepala daerah melimpahkan tugas itu kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Misalnya diberi tugas pembantuan kepada camat dan juga diberikan tugas pembantuan kepada OPD, yaitu diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya teman-teman semua, tahapan penyusunan rancangan APBDes ini harus disusun oleh pemerintahan desa. Setelah Bupati Wali Kota menetapkan peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai pedoman penyusunannya. Jadi pemerintahan desa itu baru bisa menyusun rancangan APBDes ini harus melihat dulu atau ditetapkan dulu peraturan kepala daerah, peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai suatu pedoman penyusunan APBDes. Peraturan ini untuk mengetahui besaran dana atau pagu anggaran untuk masing-masing desa, karena memang setiap desa itu kan berbeda-beda pagu anggarannya. Yang pertama kan indikator penilaiannya terkait dengan jumlah penduduk, jumlah luas wilayah, angka kemiskinan dan lain sebagainya. Itu kan nanti yang harus diimprovisasi atau yang harus dicari, harus disesuaikan oleh pemerintahan kabupaten supaya bisa memberikan besaran pagu anggaran. Jadi ini salah satu bentuk dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa peraturan bupati atau wali kota tentang tata cara terkait dengan penetapan rincian dana desa tersebut. Jadi ini yang bisa mungkin berbagi informasi kepada sahabat atau teman-teman literasi anggaran Fitra Riau. Mudah-mudahan dengan penjelasan kita ini masyarakat, pemerintahan desa, semuanya memahami terkait dengan tahapan-tahapan perencanaan anggaran yang ada di tingkat desa. Mudah-mudahan dengan informasi yang telah kita sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita juga akan membuat video storytelling terkait dengan kita ini fokus kepada pembelajaran atau terkait dengan ini pembelajaran kepada memberikan informasi pembelajaran kepada pemerintahan desa kepada masyarakat terkait dengan pembelajaran edukasi. Edukasi agak susah bilang edukasinya karena tadi edukasi ya, kita akan mengedukasi masyarakat. Inilah fungsi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Jadi kita harus mampu bersinergi kepada lapisan golongan pihak-pihak terkait. Apa saja sih kira-kira yang harus kita diskusikan dan lain sebagainya, apa saja sih yang harus kita berikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.